Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu pagi di hari yang terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam. Maafkanlah aku. Ayahku sedang demam. lantas Fatimah membalikan badan dan menutup pintu. Rasulullah SAW mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, siapa itu wahai putriku? Fatimah pun menjawab, Tidak tahulah, wahai ayah. Tak pernah melihat orang itu sebelumnya. lalu Rasulullah SAW menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut. Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW
Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berkata, lantas malaikat Jibril pun berkata, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka oleh para menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. namun kata Jibril tidak membuat Rasulullah SAW kalimatnya tidak membuat tenang kepada Rasul. Maka Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah kau tidak sedang mendengar kabar ini ya Rasulullah? kemudian Rasul pun berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril. Dan Jibril menjawab, Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah SAW ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah penuh. Umat-umat wajahnya dekat tangan. Yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah berkata, ummati, 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 kaifa ummati, ummatiku, 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 bagaimana keadaan umatku? Kenapa Rasulullah masih mengingatkan umatnya? Rasul masih berkata, ummati, ummati, kaifa ummati. Rasul masih mengingat kita, umatnya. Dan berakhirlah kehidupan insan pada saat itu. Di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya?